Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia selalu kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Nama saya adalah Christina Panjaitan. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun, SD Negeri 091-425, Afdeling A Sidamani, Kecamatan Sidamani. Fasilitator saya adalah Ernawati Setio Nugraheni dan pengajar praktik saya adalah Rini Malau MPD. Latar belakang. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tubuh dan perilaku bahkan kodrat anak. Adapun tujuan tindakan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, menciptakan peserta didik yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kedua, menumbuhkan budaya positif. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan yang berpihak pada murid. Keempat, menumbuhkan budi pekerti yang baik. Sebelum belajar, kelas 6 akan membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Adapun keyakinan kelasnya yang pertama yaitu Nama saya Salwa. Kesepakatan kelas yang kami laksanakan adalah membudayakan 5M. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Saya yang menanamkan piket dan menjaga kebersihan. Nama saya Fadil. Kesepakatan kelas saya adalah tidak boleh menyebut nama orang tua. Nama saya Willy. Kesepakatan kelas saya tidak melawan guru. Nama saya Iksan Marianus Kamanggungan. Kesepakatan kelas kami berdoa sebelum belajar. Nama saya Celvia. Kesepakatan kelas tidak mengantuk di kelas. Nama saya Mansuria Kasar. Kesepakatan yang kami buat adalah tidak berkawan di kelas ataupun adik kelas. Nama saya Raihandra Makin Stamp Harpang. Keyakinan kelas kami. Nama saya Dirli Kristian Simanjunta. Kesepakatan kelas saling bekerja sama. Nama saya Melani. Kesepakatan kelas tidak berbicara kasar. Nama saya Kenderton Sitorus. Kesepakatan kelas saya melakukan numerasi sebelum belajar. Nama saya Fadil. Kesepakatan kelas saya melakukan literasi sebelum belajar. Nama saya Sini Fasik. Kesepakatan setelah belajar keras. Nama saya Aditya Barita. Kesepakatan kelas keyakinan kelas disiplin. Nama saya Rafael Setia. Kesepakatan keyakinan kelas saya selalu mengerjakan PR. Nama saya Manca Sariswiro. Kesepakatan kelas saya tidak ribut di kelas. Nama saya Gara. Kesepakatan kelas saya menghargai pendapat orang lain. Nama saya Jivana. Kesepakatan kelas saya piket dan menjaga kebersihan. Di sini saya akan mengimplementasikan budaya positif kepada rekan sejawat di kelas dan di lingkungan sekolah SD Negeri 091-425 Afdeling A Sidamanik.
25 di sini adalah supaya saya memaparkan atau menjelaskan kepada Bapak Ibu guru mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Nah, untuk pertama sekali saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama itu adalah ini ada Bu Syahan, guru kelas 1, ini ada Pak Junta, guru kelas 2, ini ada Bu Kurnia, guru kelas 3, ini ada Bu Ringo, guru kelas 4. Yang memvideo itu adalah guru kelas 5 dan saya sendiri guru kelas 6 CGP angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun, SD Negeri 091425. Masih tetap semangat kan Bapak Ibu guru? Lebih semangat, ayo Pak, Bu. Masih tetap semangat kan Bu, Pak? Semangat. Oke, bagus. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada Bapak Ibu guru mengenai budaya positif, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan dijawab ya Bu, Pak. Apalah contoh budaya positif yang ada di sekolah yang pernah Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu mengajar? Bu, boleh dijawab, siapa aja boleh. Apa Bu? Oke, menyuruh anak mengumpul sampah itu dari Pak Guru kelas 2. Yang lain Bu? Datang ke tempat guru. Iya, itu dari Bu kelas 3. Yang lain? Mau masuk kelas, salam dulu. Iya, boleh Bu. Mau masuk kelas, salam dulu. Selanjutnya Bu? Berdoa sebelum belajar. Iya, berdoa sebelum belajar. Betul yang Bapak Ibu bilang. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita ataupun di dalam kelas kita. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk biar lebih paham Bu, di sini saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu guru bagaimana yang dikatakan itu budaya positif. Nah, boleh dilihat Bu di sini Bu. Nah, kita pahami dulu Bu, apa itu restitusi. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan restitusi apa? Pernah tidak? Tidak pernah kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru apa itu yang dikatakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu dan Bapak di sini mengenai restitusi ini. Katanya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pernah nggak di kelas Bapak Ibu temukan murid bersalah? Pernah. Contohnya apa Bu? Contohnya tidak pernah mengerjakan tugas. Iya. Minggu ke depannya dia lebih giat lagi mengerjakan tugas. Itu contoh restitusi. Betul yang dikatakan Ibu guru kelas 3. Itu adalah salah satu contoh restitusi. Apa selanjutnya yang Ibu lakukan terhadap anak yang tidak mengerjakan PR itu Bu? Iya. Memberi peringatan kepada anak tersebut supaya lebih giat lagi belajar. Iya. Supaya lebih memahami lagi pelajaran. Betul. Nah, pernah nggak Ibu berpikir seperti ini? Ibu panggil, tapi tidak dipermalukan. Pernah tidak? Ibu panggil ke depan, tapi tidak didengar oleh kawan-kawannya. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, itulah yang dikatakan restitusi. Kita tidak memukulnya terlebih dahulu, tapi kita panggil anak itu ke depan. Kita tanya, mengapa tidak mengerjakan PR? Lalu kita kasih solusi, dan besoknya cek kembali apakah dia sudah mengerjakan PR atau tidak. Begitu Bu. Udah? Nah, itu yang dikatakan restitusi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan yang harus dijelaskan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa Ibu melakukan hal tersebut kepada murid Ibu? Dipanggil tadi kan Bu, kenapa harus dilakukan seperti itu? Pastinya supaya anak itu lebih giat. Iya, benar. Terus? Ya. Oke. Nah, lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa cara yang lebih efektif supaya anak itu tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi? Itu maksudnya. Apa cara yang lebih efektif? Cara yang lebih efektif supaya anak itu, misalkan Bu seperti ini, anak itu hari ini mengerjakan PR, besok tidak mengerjakan tugas, besoknya lagi mengerjakan, besoknya lagi tidak. Nah, untuk supaya anak itu bisa lebih efektif hari ini mengerjakan tugas dan seterusnya, apa cara yang Ibu lakukan? Seperti itu Bu. Iya. Di hukuman. Ya, terus buat hukuman.
sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk supaya mereka disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga mereka memiliki tujuan yang jelas. Nah, maksudnya seperti ini, Bu. Ibu panggil anak tersebut, tapi tadi Ibu sudah mengatakan bahwa anak tidak mengerjakan tugas itu, Ibu beri hukuman. Begitu kan, Bu? Nah, supaya lebih efektif melakukannya. Ya, begitu, Bu. Nah, ada tanggapan Bapak Ibu yang lain? Supaya lebih efektif, anak itu rutin terus setiap hari mengerjakan tugas. Apalah cara-cara yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa memberi tanggapan? Bu, Pak? Ibu buat dulu contohnya yang efektif. Contoh efektif seperti ini, Bu. Sebenarnya di dalam kelas itu, Bu, misalnya hari ini kita kasih tugas, nggak semua murid kita 100% mengerjakannya. Ada aja yang tidak mengerjakannya, kan, Bu? Kan, Pak? Nah, jadi kita sebagai guru harus memberi dorongan. Bagaimana cara mereka supaya mereka mengerjakan tugas? Ada aja alasan mereka tidak mengerjakan tugas. Misal kita tanya anak itu tindakannya ada di dalam kelas kita. Saya sendiri di kelas 6. Ada 17 orang lah hampir tiap hari, atau 16 orang, 16, 3 lagi murid tidak mengerjakan PR. Saya tanya, kenapa tidak mengerjakan PR? Tapi saya beri hukuman. Tapi itu setelah saya pelajari segitiga restitusi ini dari CGP angkatan 7 ini, menghukum anak itu adalah tindakan yang salah. Sudah kami pelajari, sudah kami share sama-sama kepada Bapak Ibu guru hebat CGP yang lain di angkatan 7 Kabupaten Simalungun, bahwasannya menghukum anak tidak boleh. Memukul lagi, iya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu sudah ada undang-undangnya. Apalagi sekolah kita ini adalah salah satu sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak. Jadi saya punya solusi untuk itu, Bapak Ibu. Begini, menurut saya, atau nanti Bapak Ibu bisa menanggapi, menurut saya yang pertama adalah boleh Bapak Ibu, boleh kita panggil. Pertama kita panggil anak itu, tapi jangan dipermalukan di depan kelas atau depan anak-anak yang lain. Kita panggil, kita tanya, bagus, tapi tidak ada orang yang busuk. Bapak Ibu 4 mata kita ngomong sama anak tersebut. Kita tanya seperti ini. Namanya ini contohnya si Lili, ya, di kelas saya. Lili, tahu kenapa dipanggil hari ini? Enggak, Bu, pasti jawabannya seperti itu. Kenapa kamu panggil ke sini? Saya panggil kemari karena tidak mengerjakan PR. Katanya seperti itu. Kenapa tidak mengerjakan PR? Katanya, saya membantu ibu ke ladang. Itulah jawabannya. Lalu sampai saturan kalau di ladang, saya bilang, tidak, Bu. Jadi hanya 1 jam saja tidak bisa mengerjakan itu. Malas, Bu. Nah, itulah jawabannya. Tapi saya beri saran kembali bahwasannya kamu harus, sebelum kamu pergi ke ladang, usahakan kamu harus mengerjakan tugasmu dulu. Itulah ingat. Sebelum pergi ke ladang, buka bukumu, kerjakan tugasmu. Maka tahu, habis itu boleh saja pergi ke ladang, habis itu kan sudah selesai tugasmu. Baca-baca bukumu kalau sudah malam hari. Nah, begitulah menurut saya. Ada lagi, Iya. ya, solusinya, Ya. memberikan dorongan, kemudian memberikan pujian terhadap anak itu walaupun dia tidak benar 100% apa yang dikerjakannya, dan memberi nilai kepada anak walaupun tidak benar apa yang dikerjakannya. Kemudian kita bisa mengatakan kepada anak itu, kerjakan kerjamu, tidak ibu tuntut benar atau salah kali, asal jangan disalah-salahkan. Semampumu kerjakanlah. Harus begitu. Saya rasa kalau memberikan dorongan kepada anak, kerjakan walaupun tidak sebenar mungkin, tapi usahakan benar. Iya, betul. Itu sah. Iya. Saya setuju dengan pendapat Ibu itu. Selain menasihatkan dia, memberikan dorongan motivasi kepada anak itu hal yang paling utama, Bu, Pak. Kita dorong terus, kita kasih award, kita kasih penghargaan kepada mereka. Walaupun salah yang dikerjakannya itu, ya kita terima saja. Bahwasannya seperti itulah kemampuannya. Ya kan Bapak Ibu, terima saja lah. Misalnya tugas kita hari ini adalah, misalnya Ibu hari ini di kelas 4 mengenai tema kalau menurut saya
seingat saya di tema 6 mengenai cita-cita kan Bu. Nah, contohnya Ibu ini membuat anak-anak, hari ini tugas kita adalah coba tuliskan apa cita-citamu. Nah, kebetulan ada sebagian yang membuat cita-cita saya adalah gini, jelaskan anak itu. Tapi tidak sesuai membuat puisi itu, nggak pas dia. Kan kalau kita membuat puisi kan Bu harus bahasanya bahasa yang baku ya kan, bahasa kias ya kan, seperti itu. Biar nampak maknanya apa makna puisi itu. Tapi yang namanya anak SD yang lagi kelas 4 belum paham sampai ke situ. Jadi terima aja lah Bu Pak. Apapun konsekuensinya, yang penting mereka sudah berusaha mengerjakan tugas tersebut. Begitu. Kasih dorongan. Mulai besok buatlah seperti ini. Tidak apa-apa salah. Tidak apa-apa pekerjaan itu salah semua. Yang penting kalau sudah mengerjakan, sudah berusaha. Begitu. Betul Bapak Ibu? Iya, kita kasih dorongan terus, apalagi kelas 1. Ya kan Bu, kasih award, kasih penghargaan. Misalnya si Gio itu sudah lancar membaca. Ayo siapa yang mau seperti dia? Tunjuk tangan siapa yang mau membaca. Lancar tunjuk tangan. Nanti kita jalan-jalan ya. Siapa yang bisa kita nengok helmnya ke sana. Atau siapa yang bisa membaca, Ibu kasih bonbon. Misal, itu udah award juga, udah penghargaan juga. Atau cara yang lain di kelas 3. Misalkan Ibu ini memberikan perkalian 3 atau perkalian 4. Siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Nah, Ibu suruh ke depan. Nah, itu sudah award juga penghargaan. Kita kasih kepada anak itu. Ayo tepuk tangan. Iya, memberikan semangat. Nah, itu yang dikatakan dengan restitusi tadi, Bu. Pak, sudah paham Bapak Ibu? Nah, itulah contoh budaya positif yang sering kita jumpai di kelas kita. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu mengenai budaya positif? Saya sudah menjelaskan restitusi tadi, dan semoga apa yang saya jelaskan mengenai budaya positif ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Demikian hasil pemaparan budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 091425 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Apabila saya memiliki kesalahan-kesalahan, dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Salam dan bahagia selalu untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Horas!